Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week pertama udah selesai dan sekarang saatnya kita akan masuk ke game week kedua. Untuk itu langsung aja akan kita bahas untuk video game week kedua. Let's go. Oke, game week ke-1 kemarin udah selesai, yang dimana hasilnya cukup menggembirakan ya, cukup oke lah untuk di game week pertama kemarin. Dan banyak nama-nama pemain yang sesuai dengan statistiknya, sesuai analisanya cukup gacor. Dan juga banyak juga nama-nama yang cukup ngezong ya. Dan untuk itu kita akan bahas tuntas untuk tim review singkat untuk game week kemarin. Selanjutnya untuk watchlist juga nama-nama pemain-pemain yang bisa kita incer ya untuk di game week kedua besok. Dan juga tim selection untuk di game week kedua nanti. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat Rainbow FC. Let's go. Oke, untuk game week pertama kemarin ya, bisa langsung aja kita lihat untuk tim review singkat tim gue ya, Rainbow FC. Kemarin gue mendapatkan 69 poin ya, yang dimana cukup oke. Dan gue mendapatkan overall rank 1,5 juta. Dan itu cukup oke ya, karena playernya ada 8 juta tim. Dan 1,5 juta juga cukup oke harusnya di game week pertama ini. Dan untuk safety 10.000 besar ada di angka 87. Jadi teman-teman yang kalau dapat poin di atas 87 pastinya dapat masuk 10.000 besar. Dan juga bisa gue lihat di sini ya, untuk tim gue pribadi mendapatkan 69 poin dengan poin tertinggi dihasilkan oleh Haaland ya, dimana Haaland cukup oke banget kemarin dengan 2 golnya dan tentunya 13 poin cukup mantap. Dan selanjutnya ada Muhammad Salah yang di gimana pun situasi timnya pasti mendapatkan poin yang cukup oke. Di sini ada Muhammad Salah dengan 12 poin dan gue kaptenkan jadi 24 poin, dimana dia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist ya dari pertandingan kemarin, yang dimana sebenarnya hasilnya nggak cukup bagus ya, karena hasilnya imbang ya terhadap Fulham ya. Tim promosi berhasil menahan imbang Champions contender di musim lalu ya, Liverpool. Jadi cukup mantap untuk Fulham, dimana menariknya ada Mitrovic ya yang berhasil mencetak 2 gol di luar dugaan, tentunya di luar prediksi semua manajer, pastinya semua analis pastinya beranggapan setuju bahwa Mitrovic ini cukup mengagetkan dengan 2 golnya. Jadi cukup menarik ya untuk potensinya Mitrovic ya, melawan Liverpool berhasil mencetak 2 gol, apalagi melawan tim-tim lain pastinya harusnya cukup oke ya untuk bisa kita pertimbangkan, untuk bisa kita ambil dalam mengarungi game besok. Jadi tentunya bisa menjadi watchlist Mitrovic untuk teman-teman yang mau diferensial dan mampu untuk bisa mengambil resiko, bisa banget ambil Mitrovic tentunya. Dan selanjutnya di kiper gue di sini ada Ederson, cukup mantap 7 poin ya, dimana ini gue lakukan di menit-menit akhir ya untuk menjelang deadline kemarin. Ederson gue masukin dan gue menjual kemarin siapa ya, di deadline terakhir tuh gue cukup hektik ya untuk bisa menjual kiper utama gue Sanchez tadinya tuh. Jadi gue ganti ke Ederson dan beberapa nama lagi yang bisa gue ambil. Di sini ada Perisic ya yang gue masukin akhirnya. Kemarin sempat gue menggunakan double defender yang cukup oke, yaitu antara lain ada Cash dan juga ada Trippier yang gue lego. Akhirnya gue masukin Perisic dan Ederson, dan juga sekaligus ada Nico Williams. Dan tentunya Perisic ternyata hanya bermain dari bangku cadangan, dan gue sempat kelewat ya untuk benar-benar di beberapa menit menjelang deadline. Perisic harusnya bisa gue ganti ke Trippier, tapi sayangnya ternyata gue telat beberapa menit doang. Dan di sini bisa kita lihat juga untuk James dan Cancelo cukup gacor ya, 7 poin, dimana sebenarnya Cancelo juga kartu kuning tapi berhasil mendapatkan bonus poin, jadi tetap dapat 7 poin. Dan ada James yang 7 poin juga cukup oke, yang sayang dimana kemarin Chilwell ya berhasil mencetak assist ya melalui titik putih penalti ya. Dan Chilwell berhasil meraih hasil poin penuh ya, kalau nggak salah 10 poin ya. Dan juga ada Alexander Arnold yang ngeflop 1 poin aja. Lalu ada Salah dengan ban kapten gue 24 poin. Dan ada Bailey yang sebenarnya main 90 menit ya, tapi sayangnya hanya mampu mencetak 2 poin aja karena Aston Villa kalah 2-0 dari tim promosi Bournemouth. Jadi cukup menarik tuh Bournemouth ya, bisa berhasil menahan Aston Villa. Dan ada Bruno Guimaraes yang hanya 3 poin aja atas kemenangannya Newcastle ya terhadap Nottingham Forest, yang dimana gue lihat ternyata Bruno Guimaraes bermainnya cukup ke dalam ya. Dan ini berdampak buruk terhadap poinnya Bruno Guimaraes karena cukup bermain ke dalam dan gak kayak di musim lalu yang cukup bermain ke depan. Jadi mungkin akan gue segera ganti Bruno Guimaraes di beberapa game ke depan. Lalu ada Luis Diaz juga yang hanya 2 poin aja karena tidak mampu mencetak kontribusi terhadap gol dan assist. Walaupun memang kita bisa lihat untuk Luis Diaz ini permainannya cukup oke banget, dan bisa gue lihat juga ya beberapa kali mencetak tiang ya mengenai mister gawang ya untuk tendangan-tendangannya. Dan juga sempat ada gol yang dianulir dari Luis Diaz. Jadi sebenarnya ini hanya tinggal menunggu bom aja untuk bisa segera meledak ya untuk Luis Diaz ini ya, untuk raihan poinnya. Dan selanjutnya ada Jesus yang 2 poin aja, sayangnya tidak mampu berbuat banyak terhadap kemenangan Arsenal 2-0 kemarin, yang dimana kemarin bisa gue lihat yang mencetak gol adalah Saka ya, dan juga ada Martinelli, yang dimana
dua pemain yang cukup bisa gue rekomendasikan harusnya dari Arsenal ya, ada Martinelli dan juga ada Saka. Lalu selanjutnya ada Haaland, dimana Haaland ini bisa gue lihat adalah salah satu striker terbaik musim ini ya, bisa gue bilang ya, padahal masih di game week pertama loh. Ini benar-benar cara mainnya, cara dia menempatkan dirinya terhadap bola, jadi gue rasa ini benar-benar perfect banget untuk seorang striker, determinasi tinggi dan juga speed yang cukup kenceng banget ya. Bahkan bisa gue hitung 2 kali terupas, dua-duanya berhasil ya. Pertama terupas dari Gundogan yang berhasil menyebabkan kiper dari West Ham melakukan kesalahan, yaitu menjagal Haaland ya, dan berakibat penalti tentunya. Dan yang kedua ada Kevin De Bruyne berhasil mencetak umpan terobosan ke depan, lalu selanjutnya tinggal di tap in aja oleh Haaland untuk diletakkan ke jaring lawan. Jadi benar-benar ini salah satu striker yang cukup oke banget dan harus 100% wajib dimiliki oleh setiap manajer FPL menurut gue. Jadi ini benar-benar mantap, Haaland gak boleh ketinggalan. Dan selanjutnya di lini belakang ada Ward, yang dimana ini juga di menit-menit akhir gue ganti ya. Sempat Iversen gue mainin tentunya karena ada kabar bahwa Iversen yang akan menjadi starting line up, tapi ternyata di beberapa menit sebelum menjelang deadline gue melihat kiper dari Leicester City ini menurut pelatihnya dikonfirmasi Brendan Rodgers bahwa yang menjadi starting line up adalah Ward. Ward selalu menjadi kiper utama dari Leicester City. Jadi Ward tentunya gue masukin lagi Ward, dan itu membuat Iversen gue keluarin. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Williams, pemain pengganti gue yang 0 poin aja karena kalah juga dia dari Newcastle ya, dan tentunya minus dari kartu kuning ya kalau nggak salah ya. Iya, kartu kuning. Dan juga ada Pelangi yang 0 poin karena nggak main. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat dari gue, dan selanjutnya langsung aja kita bergerak ke watchlist. Dimana watchlist di sini gue udah punya data, dan data yang bisa gue ambil di sini dari understar.com juga cukup menarik ya, karena bisa gue lihat di sini dari expected goal tertinggi tim di pertandingan game week pertama kemarin ada Manchester City, Liverpool dan juga Chelsea. 3 tim yang cukup oke banget expected goalnya, dan juga berhasil meraih kemenangan. Manchester City kemarin 2-0. Lalu selanjutnya ada Liverpool juga yang mencetak 2 gol, namun sayangnya harus ditahan imbang oleh Fulham dengan 2 gol juga, hanya jadi harus 2 sama. Dan selanjutnya ada Chelsea juga yang cukup oke untuk expected goalnya dengan 1,92, yang dimana dia berhasil mencetak 1 gol kemenangannya dari titik putih penalti Jorginho. Dan 3 nama ini menjadi 3 nama tim yang cukup bisa gue rekomendasikan ya untuk nama-nama pemain yang bisa diambil ya. Di sini ada Manchester City, tentunya ada Haaland dari lini serangnya, lalu di lini belakangnya tentunya ada Ederson, ada Walker, ada Cancelo tentunya nggak boleh ketinggalan. Dan ini bisa menjadi nama pilihan teman-teman semua juga ya untuk lini belakang City, yang kalau emang dirasa cukup mahal bisa ambil Walker, kalau emang cukup ada budget bisa ambil Cancelo tentunya. Dan selanjutnya di lini depan Liverpool juga ada Nunes, di mana Nunes juga cukup oke banget kemarin ya, walaupun hanya bermain 37 menit berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist, itu cukup mantep banget tentunya buat gue. Nunes bisa menjadi pilihan alternatif selain Jesus ya, walaupun memang agak mahal sedikit, tapi gue rasa cukup oke ya untuk Nunes ini ya, karena bisa kita lihat juga dari lini depan Liverpool juga cukup mantap, cukup support tentunya untuk para penyerang Liverpool, jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke juga untuk alternatif. Lalu selanjutnya ada Chelsea, yang dimana kemarin bisa gue Chelsea juga cukup oke determinasinya, dan tentunya ada Sterling yang bisa menjadi pilihan alternatif juga, karena nggak banyak juga nama-nama manajer yang bisa mengambil Sterling ya, dan ini Sterling artinya bisa menjadi diferensial juga tentunya untuk bisa kita ambil. Dan 3 nama tim teratas ini bisa menjadi pilihan yang bagus tadinya seperti bisa gue sebutin. Lalu selanjutnya kita cari untuk tim dengan expected goal tertinggi ya, artinya yang cukup oke pertahanannya. Di sini ada Newcastle United, Trippier bisa menjadi pilihan tentunya dari Newcastle United, hanya 0,24 ya. Kemarin dia lawan Nottingham Forest, yang dimana Nottingham Forest artinya untuk penyerangannya cukup melempem ya, bisa kita lihat ya, artinya itu bisa menjadi peluang clean sheet ya untuk tim-tim lawan yang menghadapi Nottingham Forest tentunya. Dan di sini Newcastle kebagian di game week pertama dan berhasil mengumpulkan expected kebobolan hanya 0,24, jadi cukup rendah dan bahkan lebih tinggi dari Manchester City di peringkat kedua ya, di mana 0,25. Lalu selanjutnya ada Tottenham Hotspur juga cukup oke 0,39 menghadapi Southampton, walaupun kebobolan 1 kemarin terhadap WordPress gue rasa juga menjadi pertahanan cukup oke ya dari Tottenham ya. Di sini bisa kita lihat ada Dyer yang kemarin juga mencetak gol, dan juga tentunya untuk segi pertahanan juga cukup oke Tottenham, yang dimana sayangnya di game week kedua besok akan menghadapi Chelsea, jadi ditahan dulu tentunya untuk Tottenham, bisa diambil nama-nama belakangnya. Lalu selanjutnya ada Brentford ya, dimana Brentford bisa gue lihat juga kemarin cukup oke ya, dengan berhasil comeback 2 sama terhadap Leicester City. Dan bisa kita lihat juga tentunya untuk Brentford ini besok dia akan menghadapi Manchester United, yang dimana Manchester United sebenarnya cukup buruk ya untuk penyerangan kemarin ya, bahkan sekelas MU aja mencetak golnya cukup kesulitan ya dari titik penjuru ya, titik dari corner kick, yang dimana itu juga bola kemelut dan nggak ada
set play sama sekali. Jadi gue rasa masih menjadi potensi yang bagus untuk Brentford bisa clean sheet kayak di game week kedua besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk tim dengan expected kebobolan tertinggi, dan dimana yang pertama ada West Ham, yang dimana ini bisa gue kecualikan ya karena kemarin dia menghadapi Manchester City, yang dimana juga bisa gue lihat di musim lalu sebenarnya West Ham untuk rata-rata pertahanan dan rata-rata penyerangannya juga cukup oke ya di musim lalu. Jadi gue rasa ini pengecualian untuk West Ham untuk bisa berada di titik paling bawah. Dan yang kedua ada Fulham, di mana Fulham di sini memiliki pertahanan yang cukup rendah ya. Di sini memiliki 2,34 expected kebobolan. Artinya dia memiliki expected kebobolan hingga 2 gol lebih. Jadi bisa 3 gol harusnya. Jadi Fulham masih menjadi tim yang cukup oke untuk lawannya ya, karena di sini Fulham pertahanannya cukup lemah. Dan selanjutnya ada Everton di peringkat ketiga, di mana Everton 1,92. Dan bisa kita lihat ya untuk Fulham besok akan menghadapi Wolverhampton ya, di mana Wolverhampton kemarin di comeback juga oleh Leeds United, dan Wolverhampton kemarin sebenarnya bisa mencetak gol ya terhadap golnya Podence yang cukup oke banget. Dan tentunya Wolves dan kawan-kawan bisa menjadi pilihan yang bagus nih melawan Fulham besok, karena bisa kita lihat ya untuk pertahanan cukup rapuh ya Fulham ya. Dan ini akan menjadi pertandingan dengan jual beli serangan, artinya akan menjadi pertandingan yang cukup seru untuk ditonton, dan gua rasa akan menjadi pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 atau 3-2. Jadi bisa menjadi pilihan yang bagus untuk Wolverhampton penyerangnya tentunya. Dan selanjutnya ada Everton yang besok akan menghadapi Aston Villa, di mana Aston Villa tentunya bisa menjadi potensi bagus banget ya, di mana Everton sendiri bisa kita lihat untuk pertahanannya di sini expected kebobolannya cukup tinggi, walaupun memang kemarin hanya kebobolan 1 gol dari titik putih penalti. Gue rasa nggak menjamin ya untuk Everton bisa clean sheet di pertandingan besok. Dan ditambah lagi Aston Villa kayaknya ini akan menjadi titik balik ya untuk dia di game kedua ini bisa meraih hasil penuh, dimana kemarin baru kalah 2-0 dari Bournemouth yang di luar dugaan. Bournemouth ternyata cukup oke pertahanan dan penyerangannya juga, dan tentunya ini menjadi potensi yang bagus untuk bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk bisa mengambil defender dari Bournemouth tentunya. Dan selanjutnya di nama keempat, di sini tambahan untuk nama keempat yang paling rendah untuk pertahanannya ada Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest bisa gue lihat kemarin ternyata masih belum padu banget ya untuk permainannya ya, dan juga masih banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan ini tentunya bisa menjadi potensi yang bagus untuk lawan-lawan dari Nottingham Forest. Dan bisa kita lihat ya untuk di pertandingan besok Nottingham Forest akan menghadapi West Ham. Di sini West Ham artinya bisa menjadi potensi nama yang cukup bagus banget. Di situ ada Bowen, bisa teman-teman ambil, tentunya bisa teman-teman pertimbangkan atau mengambil. Dan selanjutnya ada Antonio juga, lalu selanjutnya ada Lanzini kemarin dimainin ya dari starting line up, bisa menjadi pilihan yang cukup oke nih untuk bisa menghadapi Nottingham Forest besok, dan tentunya bisa menjadi diferensial juga ya karena nggak banyak juga yang menggunakan Bowen gue lihat di sini. Dan selanjutnya kita bergerak ke tim selection, di mana tim selection kali ini gue hanya melakukan perubahan sedikit, di mana gue menjual gue menjual Perisic ya dan membeli Trippier. Tentunya ini menjadi pertimbangan yang cukup telat ya, karena sebenarnya ini pertimbangan yang bisa gue lakukan sebelum kick off. Dan tentunya Trippier kemarin mencetak 7 poin, dan ditambah lagi Trippier ini Newcastle ini cukup oke gitu untuk fixture ke depan, dan bisa kita lihat akan menghadapi Brighton ya. Dan terlepas dari game ketiga lawan City, game keempat dia akan lawan Wolverhampton, dan di game kelima akan lawan Liverpool. Jadi ini cukup klip hijau merah dan bisa menjadi pelapis juga ya untuk back gue ya. Dan mungkin akan gue mainin 3-5-2 nanti ketika Trippier akan menghadapi Liverpool dan City, jadi akan gue bench dan gue mainin Andreas. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue, dan untuk kapten gue akan masukin Haaland untuk jadi kapten di game week besok, dan gue cukup pede dan gue nggak bimbang sama sekali untuk bisa mengaptenkan Haaland di game week 2 besok. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini. Dan untuk kapten picks di sini gue langsung aja kapten picks gue bisa informasikan melalui data dari understar.com. Tentunya untuk expected goal tertinggi untuk di game week pertama kemarin ada Erling Haaland ya, dimana Erling Haaland berhasil mengumpulkan XG hingga 2,17, yang dimana ini artinya XG-nya melebihi dari golnya dia, dan itu cukup oke. Dan dia hanya bermain hingga 82 menit, yang dimana sebenarnya kalau memang Haaland bisa main sampai 50 menit gue rasa akan hat-trick harusnya. Dan ini cukup oke banget Haaland, bisa gue tonton, ini cukup legit banget, striker yang bener-bener bomber kelas tinggi kayak halnya Van Nistelrooy zaman dulu ada Torres zaman dulu. Ini benar-benar Haaland ini menjadi pengganti dari hilangnya striker yang tajam ya di Liga Inggris ya di beberapa musim terakhir. Haaland bisa menjadi pilihan yang cukup oke untuk di game week besok untuk jadi kapten. Dan pilihan yang aman keduanya ada Muhammad Salah tentunya, yang nggak boleh ketinggalan dan selalu meraih poin-poin penting ya walaupun Liverpool menghadapi kesulitan. Jadi Salah tentunya bisa menjadi pilihan yang safe untuk bisa jadi kapten, pilihan kedua. Dan untuk pilihan alternatif di sini gue bisa merekomendasikan
sampaikan tentunya ada Gabriel Martinelli dan juga ada Darwin Núñez. Dua nama yang bisa gue rekomendasikan untuk jadi kapten karena bisa kita lihat juga dari expected goal-nya. Di sini Darwin Núñez menempati 0,49 posisi kedua untuk urusan expected goal, dan ada Gabriel Martinelli di posisi kelima Arsenal dengan potensi expected goal hingga 0,88 dan aktual gol yang dia raih hingga 1 gol di pertandingan kemarin. Dan bisa kita lihat juga untuk Arsenal nanti akan menghadapi Leicester City. Ya, Leicester City sendiri untuk expected goal tim kebobolannya itu ada di angka yang cukup so-so ya, di tengah-tengah aja. Jadi tentunya bisa menjadi pilihan yang bagus untuk bisa teman-teman ambil. Martinelli bisa menjadi pilihan alternatif kapten tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan. Yang pertama ada Haaland tentunya, kedua ada Muhammad Salah, dan untuk alternatif ada Núñez dan juga ada Martinelli. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week kedua ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang punya saran, masukan, nama-nama lain atau mungkin punya kritik dari tim gue, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Tentunya gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran, masukan, dan kritik untuk tim dan YouTube gue ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.